Iya udah kan? diam aja. Udah di dalam. Rafaela bisa di-pick. Jadi mending nungguin gerakan dari Filipina aja ini tim Indonesia. Udah ngeliat Esmeralda sama Baxia. Ya, otomatis mereka bakal nyamperin sih ya dari Baxianya. Mereka bisa nunggu atau kalau mereka mau inisiasi nunggu Aaron Hook-nya connect. Aaron Hook connect. Udah langsung. Kalau karena ngibrit sendiri berat ya? Bisa sih, cuman kan ada Tortoise Puiser jadi Kurang slow. damage-nya kurang. Kena Esme juga. Kalau damage. Ben apa nih? Ben Rafa lah. Ya makanya aku bilang Rafaela masih bisa. Rafaela habis itu masih bisa. Digi nanti mungkin ya. Lolita dulu. Oke, dia ngapain crowd controlnya. Oke, dia gak terlalu takut dengan Rafaela nampaknya kali ini. Seven masih banyak banget hero-nya. Masih ada Cho. Esmeralda-nya walaupun diambil sekalipun. Gak ada juga dari sisi Akainya. Mereka masih punya Cho. Masih ada Tamus juga bisa. Masih ada Masya juga masih bisa. Paku itu masih ada. Banyak ya. Masih banyak. Mau hero tank Hylos juga bisa di kiri. Di posisi samping masih bisa. Oh ya. Tapi yang aku lihat dari sisi kiri Ina nih sustain kan mereka itu lebih memilih ke arah team fight udah pasti banget dari mulai Matilda, Estes, YP, Lolita ini ke arah hero team fight semua. Jauh. Rafaela kalau misalnya itu. Buat tim band Indonesia band. Kalau misalnya mau team fight lagi atau kalau Cho Haji. Cho Haji. Iya. Inisiasi. Bisa kunci Rafaela. Digi bisa Digi. Ada Digi, ada Rafaela. Bisa netralisir semuanya. Digi sih aku. Atlas. Imagine. Your team connections. Yes. Langsung bersihin hero-hero masih. Tapi Kupa diambil oleh tim Filipina. Ini bakal jadi hero-nya Villa Luna atau Gonzales bisa. Nah, ada Villa Luna gak sih? Bisa Villa Luna, bisa Gonzales karena masih ada Rafaela. Kalau aku melihatnya ya, Filipina tiap kali berjumpa dengan Xavier, mereka kan rata-rata pakainya itu Cloud. Biar bisa ke backline ya. Iya, benar. Jadi last pick bisa aja Cloud nih di sini. Bisa double marksman sih buat Filipina. Tapi kan dia romer juga maksudnya nanti popolnya. Iya betul. Tank, ya kan? Enggak. Pilih damage. Oke, Darat. Untuk berusaha memenangkan landing phase. Berhadapan dengan Esmeralda tentu berat banget seperti halnya di game yang pertama udah dirasain. Seharusnya oleh R7. Dan keluar semua yang kita interview tadi. Iya, keluar semua bro. Benar-benar keluar semua. Iya, buat cewek ya berarti ya. Clean. Iya, clean untuk seorang cewek. Dan di sisi kanan kalau dia mau main Cloud, mungkin di early-nya bisa di zoning. Karena Cloud itu squishy juga macam-macam one-one. Bedanya Cloud itu punya clear cepat, mirror image, moving speed, ya kan. Kalau misalnya dia main kanan ke arah Cloud, ini bakal jadi makanan untuk Albert. Langsung double marksman. Lebih ke arah sustain. Dibandingkan dia harus pakai Cloud, bakal ribet banget ketika ntar lawan Karina. Dan ini adalah para pemain dari tim Indonesia. Mereka harus mengamankan poin kali ini. Walaupun ini bukan poin penentu. Tapi ini adalah poin yang setidaknya membuat game ini jadi netral kembali, Pung. Yep, we own SEA Games dan Indo Pride kumandangkan di kolom komentar bendera merah putih juga terus harus kalian beri dukungan untuk player-player kita yang lagi berjuang di Vietnam babak grand final game yang kedua. Game pertama mari kita lupakan, kita move on bersama-sama untuk game yang kedua. Setupnya dari warnya kayaknya ini akan lebih enak juga sih dibanding dengan game yang pertama dari line up tim Indonesia. Ya, mereka akan bisa bermain agresif tentunya ya. Apalagi di sini Clean juga masih akan bisa menjaga dirinya, bisa mundur ke belakang. Tapi tahan dulu teman-teman. Kita bakal bahas sedikit untuk draft. Sabar sendiri. Jangan dikeluarin. Rage quit. Sabar. Jangan. Belum mulai udah exit udah keluar. Aduh. Tenang. Itu kayak di ranked ketemu Om Wawa. Waduh. Surrender. Kalau jadi temennya sih. Jadi temannya. Oh jadi lawan mah happy atuh. Gimana kemarin? Saya juga nanya gimana jadi temannya. Aku hanya bisa tertawa jadi. Aduh, apa lagi ini ya. Tapi ya bicara soal draft di sini, Daerah akan berjumpa dengan Esmeralda. Tadi sudah kelihatan ya bahwa sebagai explainer dua-duanya bakal berjumpa dan kemungkinan besar bisa dimenangkan oleh R7 di sana. Kecuali kalau dia di ganking nanti. Sedangkan Brody akan berjumpa dengan Clean sebagai gold laner.
Tinggal mainan tengahnya nih, karena Popol Kupanya kan bermain sebagai roamer yang kita tahu di sini. Roamernya Popol Kupa ini tidak se-efektif dan se-efisien zaman dulu. Yang dimana memang Popol Kupa kan udah di-adjust sedemikian rupa sehingga dia diharapkan untuk bermain sebagai gold laner. Tapi kalau kita lihat penampilan dari Filipina, ketika mereka menggunakan Popol Kupa, ini mereka menaruh Popol Kupanya itu sebagai damage. Dan jadi ini juga sih, Villa Luna ketika pakai Popol Kupa kita lihat dia biasanya yang main belakang, main hati-hati. Di sini Villa Luna jadi tumbal proyek. Tumbal proyek, bener ya. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin berbeda karena ini kali kedua, kali ketiga ya dia bermain dengan Popol Kupanya. Kita main belakang ya. Ya, kalau kemarin jadi tumbal proyek karena dia lagi mau pasang trap nih ya. Lagi mau pasang, dia lagi jalan ya. Kutuk berdua pasang trap. Di geng rame-rame itu matinya kalau nggak salah 4 straight berturut-turut. Karena kan backline rata-rata lembut ya, squishy gitu. Jadi main belakang tuh enak. Jadi hajar langsung di belakang. Jadi bukan Aji juga suka main belakang berarti? Aku? Aku bukan tipikal assassin. Jadi aku dari depan. Oh kamu, role-mu tuh berganti-ganti masalahnya Ci. Coach itu apa sih, fighter? Tuh kan? Oh pokoknya ketemu aku bingung kan? Support. Iya. Pertama kali ketemu aku main carry gold, ketemu Opung. Itu pertama kali kenal. Sekarang Kemarin jadi roamer dia. Roamer hura dia. Cuman di map itu cuma ada aku tuh di map tuh. Tidak ada aku di map. Target. TO. Ya, tapi ya menariknya kemarin dia first itemnya tuh si Halbert loh, yang kita tanya nih kok si Halbert padahal lawannya ini gak punya potensi untuk nge-heal kecuali Matilda. Cuman ya dari Indonesia sendiri dengan adanya Daerot ya bisa jadi si Halbert masih jadi item pertama untuk Popol Kupa sebagai first item ya. Karena bakal nambahin untuk attack speednya juga nantinya. Tapi ya Baxi Esmeralda ini faktor yang bisa jadi kalau nggak ada true damage mengerikan. Tapi sekarang di tangan dari tim Indonesia kita punya Karina, kita juga ada Clean yang akan melakukan build up rata-rata ya. Kalau kelihatannya adalah Thunderbelt, Thunder's Battle juga. Jadi true damage-nya bakal masuk nanti. Aku lebih lihat ini yang harus diperhatikan oleh tim Indonesia, nggak tahu kenapa ya. Aku nggak tahu ini makronya Oh My Venus yang ketinggian atau seakan-akan dia tuh tahu kalau Indo ini mau Kemana? gerak maksudnya gini. Oke, dia mau ke arah Lord nih, kita kanan nih. Dia mau split push nih, kita kiri, kayak gitu loh. Kayak dia tahu banget gameplay yang dimiliki dari tim Indonesia. Tapi kayaknya bukan itu doang sih, karena kemarin terakhir dia numbangin Singapura ke arah Lord Bracket, dia kan nggak makan soul, ya gak? Pas lagi mau split push. Itu yang sangat berbahaya. Jadi kita lihat Albert kali ini udah mulai menggunakan Karina. Sudah sulit untuk di take out oleh seorang siapapun di depan sana. Ada ikan paus lagi penguawa. Lagi musim kayaknya. Musim. Karena biasanya kita bisa ngeliat paus atau lumba-lumba atau hiu kan di musim-musim tertentu ya Ji ya. Tapi ini bukan ikan. Ini adalah Mamalia. Paus. The real paus. Paus. Oh jangan pakai hati dong pausnya. Paus. Gak apa-apa. Kita kan kepengin playernya maksimal. Jadi yang ada di kolom komentar sabar-sabar. Karena sembari kita menunggu, Om Bawa tuh mau menjelaskan sesuatu kayaknya nih. Gini. Apa tuh? Om Bawa. Di kolom komentar banyak yang bilang, Bang, pengen nonton. Adik-adik, bapak, ibu-ibu yang terhormat. Bapak, kasih tahu Ji. Jangankan kalian, Kita juga pengen. bukan kolesterol. No, lihat tuh produser tuh, para kru semua pengen nonton sebenarnya. Cuma apa daya, ya kan? Kita cuma bisa memberikan informasi yang dilemparkan dari sana. Kita juga pengen nonton. Sama. Temen gue pengen ngunyah-ngunyah mulu tuh nontonin kamera aja kagak mulai-mulai. Iya lagi banyak yang nobar nih, sambil makan, sambil. Sabar. Iya dong. Ini kalau kata orang-orang nih, gremet tau gak? Grenyem. Gremet tuh gemes. Kalau grenyem tuh makan. Kalau greget, Gremet. Oh yo. Ganyem itu makan mah. Gue ganyem loh. Nih siapa mau diganyem nih? lanjut. Oke, kita bakal back to the game mumpung Wawa. Oke, kalau dari laning phase-nya oke sih, tapi agresifnya ya ini dari Filipina ternyata mereka memperlihatkan hal yang sama. Dengan Baxia, kalau kita melihat ada Baxia di tangan dari tim Filipina, mereka agresif, adalah mereka suka motong. Mereka nyebrang, mereka coba buat ganggu jungle dari tim Indonesia agar tidak berkembang. Oke, Soto kali ini tidak sebersinar seperti di game yang semula. Melakukan zoning out atas seorang S7 dan dibalaskan keadaan untuk kali ini. Cewek di arah top lane pun
sekarang masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu menuju ke arah gold buff yang dimiliki dari tim Indonesia. Dari segi gold 50-50. mereka tidak terlalu terpaut, berbeda jauh ya. Dan Albert memilih untuk mengadu retribution. Lihat, ini Turtle definisi bingung nih. Definisi Kiri atau palanya kanan? ke kiri atau ke kanan. Karena memang sulit banget. Dan ada cover dari Imam yang membuat foto dari level 4. Coba dibalaskan keadaan di tangan dengan volley star. Bukan volley monster, ditutup dengan Mystic Belt. Tapi first blood di tangan dari Pipin. Dan Turtle terbuka sangat bebas. R7 tidak akan meninggalkan begitu saja. Informasi telah didapatkan. Albert masih memegang satu baret retribution. Dan Villaluda berhasil ditumbangkan. Dibalaskan keadaannya. Real Rosario dan retribution by Albert berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Takeover plus satu bonus. Del Rosario ter-take down di depan sana, Bremosa. Dan ditambah juga Vilaluna yang tertangkap dan lagi kayak Mystic Field itu bakal jadi problematika bagi siapapun yang melawan dari Xavier. Ya, sekarang dengan efek sisi yang luar biasa. Iya, tapi dengan Bloody Hand yang akhirnya ditahan oleh Vin, dia maju ke area depan walaupun harus ditukarkan dengan nyawanya, tapi yang makan dia adalah turret. Yes, Jadi dan- otomatis gold nggak akan masuk kepada Gonzales. Itu komitmen maksimal dengan ada flicker rotasi ke area top lane yang mungkin nggak disangka pula oleh Gonzales. Yes, Gak dan masalah. dengan mendapatkan Gonzales, gold lanernya hilang. Itu yang paling penting. Yes, benar banget. Itu nggak masalah. Gold lanernya hilang. Dan mereka Sama kalau Vilaluna. di-clear sama Vilaluna, ini bisa kehilangan satu gerobak. Tapi ternyata enggak. Nampaknya masih ada di depan sana dan itemnya serahkan. Oh, wah. Wow, oke, Dreadnought Armor ya, first item untuk Vilaluna. Menarik karena 2 game yang dimainkan, dia selalu mengarah ke item attack terlebih dahulu. Ya kita sudah bicara soal Karina yang bakal bisa melompat ke belakang dengan imun terhadap physical damage sendiri. Jadi sejauh ini Indonesia mereka tetap leading dan semoga mereka bisa tetap mempertahankan keunggulan. Apalagi untuk di bottom lane nih. Ini Soto terlihat agak sulit. Iya, tapi di area atas dengan adanya Samsung Claw menangkap Vin lagi menjadi korban dengan rotasi 4 member dari tim Filipina yang menarah ke arah top lane. Tapi untungnya lagi dan lagi ini adalah Vin, seorang roamer yang memang tugas dia untuk ngebuka map, menjadi korban. Yang penting gold laner mereka aman, mid laner juga aman. Dan rotasi dari Filipina mereka menghasilkan poin kill tapi. Ya, masalahnya di arah top lane sana gold lane-nya bakal coba ditukar. Tapi Albert is on position. Gonzales terlihat begitu saja. Masih mau coba untuk platingan. Pin di depan sana. Masih mania belum mantap. Tapi lihat Gonzales. Mau coba dibalaskan karena Mystic Field. Downing line karena belakang. Gonzales masih bertahan di depan sana. Dan Del Rosario menutup pergerakan dari tim Indonesia agar tidak masuk lebih dalam lagi. Ya tapi nggak sampai ke hipnotis ya. Jangan sampai sedalam itu Oji. Indonesia mereka sudah melakukan setup pula di arah Turtle Pit. Ini Turtle yang kedua setelah Turtle yang pertama mereka dapatkan dengan lumayan dramatis. Peperangan tak bisa dihindari tapi Filipina nggak ada Vilaluna, nggak ada yang mau ngekontes Turtle pula. Semuanya merelakan Turtle kedua ini. Oh, daerah top lane, lihat action kick yang dilakukan oleh Pipin. Akankah berbuah manis? Dan ternyata berbuah indah. Bukan hanya manis tapi juga bersama dengan seorang indah. Tapi di sisi lain Filipina, mereka gold lane Gonzales berbeda dengan game sebelumnya. Kali ini berada di bawah tekanan yang keras atas seorang cewek. Dan Filipina pun mereka coba untuk melakukan satu buah rotasi, menyelamatkan satu turret, tapi semua itu terlambat. Semua sudah usai. Ya. Dan sia-sia. Dan poin kill yang mereka hasilkan ditambah dengan turret. Sementara Filipina berusaha untuk melakukan balasan dengan mendapatkan pin di area bawahnya. Di area kiri sudah terlihat Imam membuka dengan Mystic Field-nya. Tapi Stans gak bisa untuk ngehentiin permainan dari tim Filipina yang bermain galak masuk area jungle milik tim Indonesia. Lari, ada Villa dan bahkan R7 di arah bottom lane bakal coba untuk numbangin seorang Soto dan tidak berhasil begitu saja. Meanwhile di arah top lane kehilangan satu buah cewek membuat Albert harus mencoba untuk mendapatkan clear, tapi ternyata langsung menggunakan satu buah retribution. Bukan hal yang baik karena Vilaluna tetap memaksakan mendapatkan satu buah turret. Lihat, bite them Kupa. Gigit, rakot. Tapi balasan Filipina sih, karena mereka kayak ketinggalan satu turret, hilang. Atasnya juga disapu, Iya. dibersihin. Jadi sama-sama untuk menukarkan hal yang mereka hilangkan, gak mau rugi banget. Dan sementara gerakan Indonesia sepertinya udah mulai dibaca karena Filipina juga sudah bersiap di arah bottom lane. Terkena Mystic Field, Soto gak bisa untuk selamat lagi. Batfist sudah dibuka, berusaha untuk membalas. Finn akan menjadi korban karena serudukan maut dari Rosario dan Batfist. Bad impact dari Imam, berimpact besar di arah bottom lane. Oh, di arah top lane Vilaluna bersama dengan Gonzales mereka menggerogoti hingga ke inner turret. Rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia kali ini agak sedikit terlambat membuat tim Filipina mendapatkan dua turret sangat untung di arah top lane.
Dan ditukar dengan satu buah outer turret. Is it worth it Opung Wawa? Ya pastinya sih kalau untuk Filipina sendiri mereka yang tadi tertinggal ini secara goldnya nggak terlalu jauh juga. Apalagi dengan Rosario, Del Rosario yang sudah memiliki Guardian Helm tadi. Jadi agak sedikit tanky, tapi kalau bisa dicari ke 68 dipukulin Albert bisa banget. Sekarang berani loh ini dari Filipina tadi. Taruh yang kedua dibiarin dari Downing Light dibuka. Vin akan menjadi santapan utama bagi tim Filipina. Membuka masuk area belakang. Bad Fist di belakang. Tapi Indonesia mereka mau balas. Gonzales mundur ke area belakang. Flicker sudah digunakan. Filipina kehilangan Imam saja. Tapi Indonesia harus kehilangan Albert dan juga Vin. Hampir saja bisa mendapatkan sangat banyak point kill dari tim Indonesia. Tapi nampaknya di sana masih belum cukup dan bahkan dari R7 sudah memaksa menggunakan satu buah flickernya tapi masih belum mampu bisa mendapatkan poin tambahan. Soto lagi mencoba melakukan clear. Minion dari depan sana. Vin matching bannya mantapkah kali ini? Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak ada yang bisa dikomit Budi Monster. Iya. Tidak ada yang bisa dibersilang. Komitmen itu memang dibutuhkan, tapi harus di saat yang tepat juga ya. Dimana kalau overcommit kayak tadi ya bisa jadi korban, bisa kehilangan nyawanya sendiri, perhitungan harus tepat. Apalagi kalau darah tipis-tipis kan gemes ngelihatnya. Pengen banget tuh di-commit, tapi ternyata nggak bisa. Resource kill, sekarang item juga masih dibutuhkan. Masih menit yang ke-8, tapi tarikan Iron Hulk. Yang mancing belum mantap ya Ji. Belum mantap. Belum mantap. Belum mantap, masih ditahan untuk kali ini. Dengan tim Philippines. Mereka bakal coba untuk mendorong di arah bottom lane, lihat outer turret, sedangkan cewek nggak bakal bisa menahan itu sendiri. Mereka ngegrogoti dari turret. Ini game style Filipina. Ketika mereka kalah dari team fight, ketika mereka sadar mereka bermain di arah late game, mereka tidak mau maksa team fight di early. Mereka pasti ngambil semua objektif yang dimiliki dari tim musuhnya, sampai tim musuhnya bingung harus melakukan defense di arah mana. Itu selalu dilakukan Filipina Opung Wawa. Iya. Dan juga untuk sekarang sebenarnya untuk tempo permainan ini cukup cepat ya dibandingkan dengan game yang pertama. Tapi memang respons dari tim Filipina sendiri yang mereka oke lah mereka kalah tim fight di mungkin di titik A, tapi untuk di titik yang berbeda mereka dapat objektif dan lihat sekali lagi mereka berhasil untuk setidaknya mengikis pertahanan bawah dari tim Indonesia. Itu nyaris banget sih bisa diambil sama tim Filipina, tapi respon yang cepat dari tim Indonesia menghentikan pergerakan dari Villa lalu dibegal di tengah-tengah Indonesia. Mereka nggak mau rugi, mereka ingin menukarkan sesuatu pula, dan yang dihentiin adalah ini salah satu menurutku kunci utama juga dari tim Filipina, Villa Luna. Yes, betul banget. Tapi lihat di arah bottom lane Gonzales dengan kehilangan 2 poin tadi di awal membuat dia malah kembali dengan lebih maksimal lagi dengan 1 poin kill plus 4 turret atas dan bawah. Lihat, 4 turret atas dan bawah sudah hilang. R7 di depan sana, Imam menjadi pilihan utama dan hilang. Waktu habis strike dikeluarkan, R7 mencoba untuk bertahan. Kabur, Tower of Memory tidak berhasil menemukan R7. Lord berhasil diamankan, dibalaskan kembali Indonesia kali ini. Sebuah distraction yang sangat baik, karena distraction kali ini bukan hanya distraction, tapi juga berbuah poin kill. Opung Wawa. Ya, itu yang paling penting. Hilang satu sehingga dari Filipina mereka nggak berani untuk mendapatkan atau dekat dengan Lord yang pertama. Jadi agak sedikit reset pastinya, dan kali ini untuk Indonesia seharusnya mereka akan bisa mendapatkan semua outer turret dari Filipina. Ya, dengan ngedapetin momentum seperti ini, Indonesia nggak boleh ngebiarin atau kasih space untuk Filipina, karena dikasih space dikit, dikasih celah dikit, mereka udah bisa ngegrogotin objektif yang dimiliki oleh Indonesia. Masih karena tengah Lord akan connect dengan Soto yang menjadi korban. Follow yang sangat cepat juga dari Indonesia. Filipina akan kewalahan untuk melawan defense di area mid lane. Indonesia masuk ke area tier yang kedua perlahan tapi pasti. Filipina. Mantap. Almost mantap untuk kali ini. Opung dan juga Bude Monster masih bertahan. Tapi di arah bottom lane langsung ditukar dengan turret yang sangat banyak oleh tim Indonesia. Coba untuk menangkap satu dengan Mystic Field, dan nanti bakal di follow up dengan adanya seorang Iron Hook dari seorang Vin. Ini akan menjadi kombinasi yang sangat-sangat bagus dan mahal. Lihat konsel tadi keluarkan, Mystic Field tertangkap dan mantap, tapi saya Purify Gaming telah berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Imam. Meanwhile dari bottom lane, pemain dari tim Philippines berhasil melakukan satu buah clear dengan cepat. Tidak ada follow up terhadap seorang Vin. Cewek masih mau lebih. Dia cewek di depan sana. Dia berani karena lihat para pemain dari tim Indonesia mengawal, tidak melepaskan pandangan sedikit pun atas seorang Calvin Winata. Damage dari cewek itu udah gede juga. Dan sekarang dengan Lord yang pertama aja, mereka udah bisa menyentuh bibir dari base turret milik tim Filipina. Jadi maksimal sih. Satu Lord yang dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Dan sekarang
nggak dilepasin juga dengan objektif yang terus-menerus masih difokusin, nggak mau lengah. Cengkraman Indonesia untuk Filipina bener-bener gak dikendorin. Ya ini udah pas banget sih. Ini strateginya berjalan dengan mulus banget untuk tim Indonesia. Satu Lord dengan super minionnya. Ini dapetin semua auto turret milik dari Filipina sendiri. Dan pastinya ini reset harus dilakukan oleh Indonesia sendiri. Mereka gak boleh gegabah untuk maju dan kepanis satu demi satu. Dan pastinya dari Iron Hook Finn, kalau memang ada follow up-nya, ini akan sangat bagus banget. Terutama untuk tim fight jangka panjang atau tim fight deket ya. Waktu ada Lordnya atau ada objektif yang besar. Servis yang sangat bagus kita lihat ya. Dari para pemain dari tim Indonesia. Benar-benar, dan untuk itemnya silakan Opung Wawa. Wow, ini dia dari Franco mungkin, dari Finn-nya dia udah punya Domi Ice dan juga ada Athena Shield. Sedangkan dari Filipina ini agak sedikit tertahan pastinya dengan gold gap-nya. Ada 1-2 item yang terpisah dan clean seperti BOD, Endless, dan sudah ada True Damage dan juga sudah ada Melvic Roar. Bakal jauh lebih sakit lagi untuk cewek, dan Lord ini bisa menjadi salah satu Lord penentuan juga. Apalagi kalau setupnya memang bisa masuk. Karena Albert ini masih narik ulur. Dan R7 terlalu jauh. Dan bisa jadi karena R7 terlalu jauh, ini bisa dikomit oleh tim Filipina. Ya, masih pancing memancing dari Filipina. Udah melingkari. Coba untuk ngeflank. Gonzales berada di arah sisi kiri. Soto berada di arah sisi kanan. Berusaha mengepung area tim Indonesia. Dengan adanya Lord yang tinggal separuh HP. Informasi sudah didapatkan. Del Rosario sudah melihat adanya Sangwin Call di area samping. Finn menjadi penjagaan brigade terdepan. Oke, lihat bakal coba berhasil dapatkan Lordnya. Nggak mau dikomit, memilih untuk mundur. Filipina juga langsung initiate retreat kali ini, dan mereka bakal coba memilih dengan sabar. Purple buff bakal coba diambil oleh seorang Albert nampaknya untuk tim dari Filipina. Tidak memiliki satu buah purple buff, tapi lihat cewek di arah top lane. Permainan yang dilakukan, nah, bahkan flicker digunakan oleh seorang Gonzales. Cewek di depan sana, suara diri tadi benar-benar langsung hilang begitu saja. Coverisasi yang cepat dari Pin, Villa Luna, dan Iron masih basah. Mendapatkan Gonzales. Immortality-nya pecah. Dipaksa, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang Bade Bangsa. Maunya dipancing dan dihabisi pula. Belum berhenti di situ jika mereka bergerak area mid lane. Villa Luna dalam masalah flicker sudah digunakan. Indonesia gak mau memaksakan kehendak karena Lord sudah hadir di arah tengah. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mystic Mid lagi mengunci pergerakan dari Del Rosario. Indonesia akan ngegeradak dengan charge-nya. Satu base turret seharusnya bisa didapatkan. Dan inilah dia, Filipina kehilangan satu base turret di arah mid lane. Rontok sudah. Yes, nyaris tadi sebenarnya ketika cewek harus tumbang, tapi memang backupan 3 Fast pemain. respon. Itu dia, kalau nggak ada respons tadi pasti ini akan menjadi Lord yang sia-sia. 911 call from cewek langsung menuju ke arah top lane. Opung Wawa. Fast respon yang melihat ketika cewek ada satu batang hidung dari seorang Gonzales keluar dengan flicker. Memaksa ke arah cewek. Dia menganggap ini case-nya seperti Soul kemarin. Dia dapat satu, gak ada backup. Gak ada tukar sama sekali, betul. Dan ternyata Indonesia langsung lari semua ke atas. Lari. Potong royong bro. Dan Villa Lunanya recall. Dan bukan Villa Luna yang diincar, Gonzales. Ya, apalagi Gonzales tadi udah pakai flicker kan. Ujung tombak, yes betul Pak. Ujung tombak mereka untuk saat ini. Ya, jadi menurutku gold laner tukar gold laner ya udah masih sama imbangnya. Posisi 4 lawan 4 Lord Tapi ada. gerakan dari Filipina tuh yang mungkin gak disangka-sangka kayak gini. Gerak ke area samping, ngeflank mundur ke area belakang. Posisinya sudah terbuka, maju ke area depan. Betis sudah dipopal, tapi tengok damage dari Albert begitu besar. Ditambah dengan downing left, dikunci lagi dengan Mystic Field. Del Rosario memilih untuk mundur bersama dengan Soto dan juga Imam. 3 member aja untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke, di depan sana. Antimalia patah. Maka Del Rosario tidak berhasil ditutup karena tidak ada Bloody Hand. But it's okay, no problem, it's okay. Dan menuju ke arah base. Fokus untuk mendapatkan satu buah clear dengan cukup cepat. Masih mencoba untuk mendorong di arah top lane sana. Tapi Imam berhasil menutup dan downing light lagi-lagi dikeluarkan. Imam menjadi pilihan utama. Albert masuk terlalu dalam. Dan mancing mania masa beken. Ditutup dan habis strike. Membuat seorang Rosario harus tertidur lemas tak berdaya. Mancing mania masa. Berhasil mendapatkan satu bola dari lagi menuju ke belakang. Tapi cewek di belakang sana dia tidak bisa lagi diselamatkan. Oh my god. Almost but it's never enough. Ya ini susahnya juga untuk menembus pertahanan dari tim Filipina. Mereka punya hero yang sangat-sangat tanky. Del Rosario yang berkali-kali kena Iron Hook. Dia masih sempat selamat. Buying time yang baik banget. Dan ada Imam. Clearing minion dari Imam. Itu cepet. Yes, satu yang bisa nge-defend kayak Imam ya. Apalagi Imam di sini udah punya
6 item loh dia. Full ya. Sudah full dari defense glaive ada dan 2 item defense. Buset. Athena shield dengan apa tadi? Dominance. Sama Sama kayak R7. Oke. R7 juga pakai 2 item ini namanya item defensif. Respect banget. Lihat Soto di depan sana. 5 lawan 4. Kalau dari segi kalkulat masih mania dapetin imam. Downing Light dikeluarkan. Finn menjadi pilihan utama. Betty Pen dikeluarkan. Finn coba untuk bertahan. Lihat crowd kontrolnya banyak. Tapi di depan sana Immortality sudah pecah begitu saja. Membuat Finn gak bisa berdaya kembali. Mystic Field. Tidak ada inisiator dari tim Indonesia. Mencoba untuk memaksa menuju ke belakang. Cewek Downing Light. Soto kali ini diuntungkan oleh tim Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan 1 poin. Minion bergerak menuju ke top lane. Dan bahkan tim Indonesia bakal coba untuk menumbangkan Papa Lord yang terhormat Pribausta. Iya, di Indonesia mereka berhasil mengusung walaupun tadi jelas-jelas kayak kalah jumlah 4-5, tapi dengan pilihan yang tepat maju ke depan kali ini berusaha untuk zoning out member dari Filipina. Downing Light dikeluarkan, Mystic Field juga, tapi R7 harus kehilangan immortality-nya. Memilih untuk mundurkan Villa Luna juga sudah hadir. Tim Filipina sudah mundur teratur, begitu pula dengan Indonesia ingin nge-reset ulang. Minion masuk ke dalam base mereka. Filipina mulai kewalahan. Filipina kali ini mereka terseok-seok. Ini berbanding dengan game yang sebelumnya. Filipina benar-benar Gonzales tidak bisa bermain. Opung Indonesia menemukan kunci yang sangat-sangat baik nampaknya kali ini. Nice, bermain dengan super agresif pastinya ya. Dan juga mereka punya single target block yang nggak bisa dilepas mudah dengan suppress dari Vanto. Maju balik berhasil didapatkan. Grand defensive dari tim Filipina sudah hilang. Fokus ke belakang tanpa memori. 50-50 keluarkan tapi Lord masih bergerak dan hilang begitu saja. Soto double kill bagi Forte kill. Immortality masih dapatkan para pemain Filipina. Mereka kehilangan 3. Ini bencana untuk Filipina. Dan kabar baik untuk Indonesia. Inilah dia timnas Indonesia mendapat game yang kedua dengan sangat meyakinkan, dominasi dari arah early mid game masuk, dan pada akhirnya eksekusi yang luar biasa dari Indonesia berhasil membawa mereka kemenangan di game ini.